Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فصل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu daimani mutalazimani nuballighuhuma ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muallimina wa murabbina sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang sangat besar dan tidak pernah terputus-putusnya. Maka wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu menjadikan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala akan terus mencucurkannya kepada kita semua. Amin. Juga dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita di majlis ini, kita semuanya niat baik untuk meneruskan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena majlis ta'lim itu majlis yang ada dalam belajar tentang agama itu lebih baik daripada salat sunnah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya pahalanya ilmu itu akan terus menerus, ya. Bahkan dikatakan para salafus saleh, li'an ata'allama baban minal ilmi ahabbu ilayya minal jihad fi sabilillah. Aku belajar satu bab daripada taklim, belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada jihad jalannya Allah taala. Bahkan manzilah atau kedudukannya ulama itu lebih tinggi daripada syuhada. Ya. Makanya fadl atau keutamaan ulama itu sangat besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ubidallah a'zam min at-tafaqquh fid din." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang agung, yang besar daripada belajar agama. Wa ma usiyallahu a'zam min al-jahli fid din. Tidaklah orang atau Allah taala itu dimaksiati atau atau orang berbuat maksiat yang paling besar kecuali dia itu bodoh dalam agamanya. Ya, makanya kita harus tahu agama kita, harus jaga agama kita. Apalagi kita ini punya banyak tanggung jawab sama keluarga kita, sama anak-anak kita. Ya, kita harus ajarin mereka juga
dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai dalam pembahasan fikih. Ya, fikih daripada fikih Syafi'i yang telah ditetapkan oleh para ulama, diletakkan kaidah-kaidahnya, ya, sampai dijaga sampai kepada kita sampai sekarang, ya. Itu kenapa? Karena syariatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini terus berjalan. Ya. Maka kita sudah sampai kepada bab furudis salat. Fardu salat atau rukun-rukun salat. Kalau seandainya kita bisa nulis itu lebih baik. Kalau nggak bisa, usahakan ditulis. Kenapa? Karena para hukama mengatakan ma fi au kullu ilmin laysa fi qirtas da' wa kullu sirrin sya'a min au an ithnaini au kullu sirrin tajawaza an ithnaini sya'. Semua ilmu itu kalau tidak ada dalam kertas, maka dia akan hilang. Ya, dan semua rahasia kalau berlebihan daripada 2 orang, maka dia telah tersebar. Jadi ilmu itu perlu ditulis. Ya. Maka mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Faqayyidul ilma bil hibalil wathiqah. Maka ilmu itu umpan, ya, wal kitabah kailnya. Maka kamu kaitkan kail kamu, umpan kamu dengan ilmu itu, dengan kitabah tadi, dengan nulis tadi, ya. Nah, alhamdulillah. Siapa yang mau membaca? Fadhal, Gus Idam baca. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Syekhul Muallifu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah al-Imam al-Alama al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi. Faslun. Furudus salah. Fi furudus salah. Wa furudus salah al-niyyah wa takbiratul ihram ma'aniyah. Terus Tafadhal. wa qira'atul Fatihah bil basmalah wa tashdidat 14 wa ikhrajul dad min ad-da' wa laysa fil Fatihah da'. بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى الحبيب العلامة الشريف أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. باب ركن صلاة فروض الصلاة وفروض الصلاة النية. Fardu salat. Fardu itu dalam istilah bahasanya artinya memotong, qat'u. Dalam istilah syariatnya adalah ma talabahu syari'u talaban jaziman. Apa yang diminta oleh yang membuat syariat dengan permintaan yang jazim, yang wajib, harus. Ya, namanya fardu. Ya, dalam istilah syariahnya. Tapi kalau dalam istilah bahasanya motong. Ya. Maka kita perlu menjalankannya karena ini adalah perintah yang wajib dijalankan. Ya, yang Allah Ta'ala minta. Siapa yang membuat syariat? Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau kita melakukannya, kita dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya, dapat dosa. Ya, wa huwa yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang pertama adalah fardu salat atau rukun salat. Yang pertama adalah niat. Ya.
niat itu adalah yang pertama-tama kita harus lakukan sebelum melakukan ibadah, ya. Karena kita sudah mengatakan dalam bab wajib atau rukun-rukun wudu, yang pertama juga adalah niat, ya. Apa itu niat? Niat itu adalah al-qasdu. Dalam syariatnya makna istilahnya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bermaksud sesuatu dengan bareng-bareng dengan amalan dia, ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat amalan, kita harus niat dulu bareng pas dengan amalan dia. Jangan kita beramal niatnya sebelumnya udah lama baru beramal. Itu lain, namanya bukan niat. Itu namanya iradah. Iradah itu apa? Iradah itu kemauan. Makanya lain iradah an-nusuk dengan niyatun nusuk. Niat ibadat itu lain dengan mau ibadat. Seperti kita mau sholat di masjid. Kita mau sholat di masjid dari rumah, kita udah mau sholat, ya. Tapi sampai masjid mau sholat, yang penting kita sudah niat dari rumah, ya. Misalnya begitu, ya. Atau misalnya kita mau haji atau umroh, kita berangkat dari Kuwait, mau umroh sampai di miqat. Sampai di miqat udah bilang saya udah niat kalau dari Kuwait, ya. Itu bukan niat namanya. Itu namanya iradah atau kemauan. Kenapa kemauan? Karena belum masuk ibadah, ya, baru mau. Tapi kalau sudah niat, namanya niat mau masuk ibadat, langsung masuk ibadat. Makanya niatnya itu ketika takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram muqtarinan bin niyyah. Makanya ketika Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram itu masukkan niat kita di situ. Ya, kata Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Syarif Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Dalam syarah kitab Risalah Jami'ah dikatakan mustashiban bi jami'i ma yalzimuhu minan niyyah. Seperti dia mau salat qashar atau salat jama', makmum atau imam, ketika Allahu Akbar bareng-bareng tuh ingat kita di hadapan Allah Ta'ala, kita mau niat masukin sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin atau sholli fardhu dhuhri jam'an taqdiman kada sampai Allahu Akbar, ra, berhenti di ra, sudah masuk deh. Susah nggak tuh? Susah, ya. Nah, kita makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan at-talaffuz bin niyyah. Kenapa kita dengan lafaz niat usolli fardhu, padahal niat itu tempatnya di hati, ya kan? Niat itu tempatnya di hati. Tapi kenapa Imam Syafi'i mengatakan at-talaffuz bin niyyah itu sunnah, untuk membantu kita supaya kita bisa hadirkan niat itu ketika mau sholat atau mau ibadat, ya, supaya kita bisa hadirkan niat itu dalam mau ibadat. Kalau enggak bisa ghaflah, lalai. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan an-niyatu ma'al ghaflah la yakfi. Niat dengan ghaflah atau lalai itu enggak cukup. Allahu Akbar mikirnya kemana-mana, ma yakfi ada. Subhanallah. Berapa banyak orang lalai begitu. Allahu Akbar pikirannya kemana aja. Makanya itu adalah untuk membantu kita supaya hadirkan niat kita di hadapan Allah Ta'ala ketika beribadah. Makanya para ulama itu istinbat, ya, mengeluarkan hukum-hukum dengan cara ijtihad mereka, ya, sehingga sampailah untuk memudahkan orang awam, ya. Dan alhamdulillah para ulama tidak mengatakan Imam Syafi'i itu bukan nggak ada dalilnya, ya. Imam Syafi'i ketika mengeluarkan hukum istinbat niat adalah sunnah ketika mau sholat, talaffuz bin niyyah itu sunnah, itu dia mengatakan qiyasan, mengukur daripada ibadat lain. Dengan ibadat apa diukurnya? Dengan ibadat haji, ya. Kalau Rasulullah mau haji itu dia bilang apa? Labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah, ya. Tapi dengan suara,
Ya, walaupun tepatnya di hati, tapi dengan suara. Kalau Rasulullah bilang ketika pagi-pagi dia mau makan, nggak ada makanan, ya apa? Istriku ada makanan nggak kita hari ini? Nggak ada. Allahumma inni sha'im. Rasulullah mengatakan dengan suara yang kuat, aku puasa hari ini. Itu namanya niat kan. Tapi puasanya puasa sunnah, nggak boleh puasa wajib. Karena la sauma aw la siyama liman lam yabit bin niyyah. Maksudnya tidak ada puasa wajib orang yang tidak malam-malam dengan niat. Makanya niat itu penting malam-malam. Ya. Bersolat tarawih. Bukan berarti kita sahur nih kita udah niat sahur. Musyar. Bukan syarat itu kalau kita sahur itu niat. Nah, mungkin ada orang yang mikir bisa aja terjadi dalam keadaan yang sangat jarang. Orang bangun sahur tapi dia nggak niat untuk puasa. Ngelihat orang tuanya makan, dia ikut makan, ya kan? Lihat istri suaminya makan, dia makan. Yang penting nemenin suaminya aja. Ya, ada nggak pelat itu? Ada. Ya, tapi dia nggak niat. Ya kan? Makanya sahur itu bukan berarti niat puasa. Itu adalah iradah, masih dalam iradah. Tapi kalau sudah masuk niat, maka sudah masuk ibadah. Ya, seperti haji dalam ihram dalam miqat, sampai miqat baru kita niat. Ya, bukan kita niat dari kuat kita udah niat. Lah, hada muniyah, hada iradah. Ya. Karena itu adalah niat. Niat itu penting. Ya. Semua itu niat itu hukumnya wajib. Ya, niat itu wajib. Dalam sebagian besar perkara-perkara ibadat itu niatnya wajib. Dan niat itulah yang yang membedakan antara adat dan ibadah. Adat dan ibadat, ya. Kenapa bedaan adat dan ibadat dunia? Karena kalau kita mau sholat Jumat, ya, kan biasanya kita kan mandi siang-siang atau pagi-pagi ya. Siap-siap mandi sholat Jumat ya. Ada orang kalau mandi ada udah kebiasaan mandi ya, nah. Jadi nggak ada niat untuk sholat, nggak ada niat untuk mandi buat sholat Jumat. Cuman adat doang, kebiasaan. Tapi kalau kita niatin jadi ibadah. Sunnah dapat kita, ya kan? Itu adalah membedakan antara niat dan adat dan ibadah, ya. Jadi niat itu penting. Ya, kemudian niat ini adalah yang pertama, rukun pertama kita sholat. Makanya kita mau sholat harus kita niat. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu subhi, rak'ataini, ya. Nah, niat itu tergantung daripada sholatnya. Kalau sholat wajib, dia harus mengatakan usolli fardhu, fardu wajib. Kalau nggak bilang fardunya, nggak boleh, nggak dapat niatnya. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena harus ta'yin wajib dia, ya, fardu. Kemudian harus maksud sholat apa? Sholat zuhur atau sholat asar, maka disebut sholli fardhu zuhri, sholli fardhu asri, ya. Kemudian harus ta'yin. Ta'yinnya artinya usolli. Ta'yin adalah ta'yin menentukan saat apa. Ya. Maksudnya adalah usolli dan fardunya adalah fardu. Ya, usolli itu maksud. Ya, ta'yinnya apa, salat apa. Ya. Terus fardunya adalah harus disebutkan fardunya. Jadi kalau salat fardu harus disebutkan 3 itu, jangan sampai enggak. Jadi usolli fardhu dhuhri, ya. Itu dalam ketika takbiratul ihram. Kalau misalnya salat sunnah gimana? Salat sunnah itu terbagi macam-macam. Ada namanya salat sunnah muaqqatah. Ya, salat sunnah itu ada 3. Pertama, salat sunat muaqqat adalah salat sunnah yang pada waktu-waktu tertentu. Apa contoh waktu-waktu tertentu? Seperti salat sunat witir malam-malam. Nggak ada orang salat witir siang-siang. Maafi. Salah. Atau salat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ya masa kita mau salat qabliyah, ntar aja ba'diyah aja. Hasil. Kecuali kalau qadha misalnya dia mau qadha, ya. Atau misalnya salat duha, waktu duha, ya. Atau salat suruh. Salat syuruk. Salat duha afdal.
Kemudian atau misalnya salat Idul Fitri, Idul Adha, waktu-waktu tertentu. Pertama salat salat sunnah. Yang kedua salat sunnah pada sebab-sebab tertentu. Karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu ini dibagi dua. Dibagi dua itu, yang pertama karena dia itu niatnya harus salat itu dikhususkan untuk salat itu, sebab itu, karena maksud itu adalah untuk melakukan salat khusus dalam sebab yang khusus itu tadi. Contohnya apa sebab yang khusus? Seperti salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, atau salat istisqa, ya kan? Ada sebabnya kan? Karena itulah. Tapi kita harus salat karena memang diminta atau Allah Ta'ala meminta untuk kita salat khusus gerhana matahari. Makanya hayatnya lain. Gerhana matahari lain kan salat dengan gimana salat gerhana matahari? Salat gerhana matahari itu habis baca Al-Fatihah dan suratnya, kemudian ruku, kemudian bangun lagi baca Fatihah lagi dan baca surat lagi. Jadi 2 qiyam dalam 1 rakaat. 2 qiyam dalam 1 rakaat. Itu lain bukan salat sunnah lain biasa. Ya kan? Makanya dia khusus adakan salat itu. Maksudnya adalah untuk qasdu as-salati makhsusah. Salat sunnah yang ada sebabnya. Salat sunnah yang ada sebabnya lagi ada satu lagi. Bagian yang kedua adalah kalau dia itu mau salat sunnah dengan sebab yang penting salat 2 rakaat. Tapi sebabnya ada. Seperti tahiyatul masjid, istikharah, salat hajat, salat tahajud. Tahajud. Tahajud salat sunat lain mutlak namanya. Atau misalnya salat sunnah wudu, itu semua salat sunat yang ada sebabnya, tapi maksudnya apa? Yang penting salat 2 rakaat. Makanya anak pernah bilang kan, kalau kita mau salat subuh, habis salat syuruk, salat duha, itu digabung aja salatnya, niatnya. Niatnya jadi 6 salat. Kenapa 6 salat? Karena maksudnya adalah salat 2 rakaat itu. Kalau misalnya gabung dengan salat khusus, salat gerhana matahari dengan salat istisqa boleh enggak? Boleh. Walaupun salat sunnah, masih. Makanya salat-salat tadi sunnah tadi itu bisa digabung. Makanya yang pertama kalau misalnya kita habis syuruk nih, terbit matahari, akan salat sunnatul duha, sunnatul syuruk, sunnatul hajah, sunnatul istikharah, sunnatul hifdz was salamah, salat taubat. 6 salat, 6 niat kita masukin dalam 1 salat. Makanya itu kita biasakan kalau pagi-pagi setelah syuruk itu salat itu, sebelum kita kerja atau habis baca wirid atau baca Quran, setelah syuruk kita baca salat itu, salat itu. Itu adalah sebab yang ada, tapi maksudnya untuk salat 2 rakaat aja yang penting. Yang salat sunnah ketiga itu adalah salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak itu tahajud, atau salat sunat 2 rakaat terserah kapan aja, lillah ta'ala. Kapan aja ente bisa, kecuali dalam waktu-waktu yang diharamkan atau makruhkan. Itu nggak baik. Ini kalau mau salat sunnah, kalau misalnya salat sunnah ini bisa digabungkan dengan salat sunat yang lain, Tapi gimana niatnya salat ini? Niatnya cuman usolli sunnah, bas salas. Nggak perlu pakai apa salat apa ente, mah aja. Usolli bas, usolli kan. Usolli sunnah, Makanya kalau nafilah mutlak seperti itu, Atau salat sunnah tadi yang ada sebabnya itu harus usolli sunnat apa? Nggak perlu usolli sunnat, usolli tahiyatul masjid. Makanya tahiyatul masjid itu bisa digabungkan dengan salat qabliyah atau wudu, bisa digabungkan. Jadi kan kemarin ada yang nanya kan Gus Aino kan, ternyata ini gimana kalau misalnya anak mau salat 2 rakaat tahiyatul masjid, masuk ke masjid ternyata waktu tinggal dikit, anak salat sunnah qabliyah atau salat sunnah tahiyatul masjid, barengin aja kalau waktunya udah nggak ada. Tapi kalau misalnya afdoliyahnya kita pisahkan, Itu adalah urusan niat,
Niat adalah kita sebelum masuk takbiratul ihram kita sudah niat. Tapi yang afdolnya adalah takbiratul ihram ma'an niyyah. Takbiratul ihram ma'an niyyah yang sudah disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Mengatakan di sini la budda an yastahdir kulla mu'tabaratin kal qasri aw al jam'i aw ma'mum aw imam. Mustashiban kullahu ila ra. Jadi Allahu Akbar, ra ini terakhir semua sudah masuk. Pas Allah sholli fardhu dhuhri rak'ataini jam'an qasran kadza lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu susah kan? Kalau orang awam kadang-kadang enggak bisa kan begitu. Makanya yang penting sholli sunnah itu langsung masuk Allahu Akbar. Enggak perlu sampai begitu susahnya. Karena enggak bisa kadang-kadang begitu orang, susah untuk istihdar dalam waktu yang sedikit tapi istighfarnya banyak. Tapi yang penting istihdar kita niat itu wajib. Kan? Makanya kalau enggak boleh lalai kita mau niat, salat enggak boleh lalai, harus istihdar niat. Daripada hikmah kita menyebut Allahu Akbar, kita angkat Allahu Akbar. Itu apa hikmahnya? Kita ninggalkan dunia, Allahu Akbar. Assalamu dunia. Kita masuk pada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allahu Akbar itu udah lupa dunia semuanya, tinggalkan dunia. Masuk pada hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara untuk nyampe gimana khusyuk. Khusyuk itu udah kasih tahu kan bagaimana caranya kita khusyuk dalam salat. Dengan cara khusyuk itu adalah syuhudul aql. Syuhudul aql itu awal syai hudurul qalb. Hati ini hadir. Konsentrasi, hadirkan ke Allah Ta'ala seolah-olah kita di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah syuhudul aql. Syuhudul aql itu seolah-olah akal ini menyaksikan ma'alim atau masyahid yaumul qiyamah. Hari kiamat itu bagaimana nanti? Bagaimana kita dihisab sama Allah Ta'ala, bagaimana nanti kita lewat siratal mustaqim, bagaimana kita nanti depan sungainya Rasulullah, telaganya Rasulullah SAW, bagaimana kita nanti dikasih syafaat, bagaimana kita nanti di padang mahsyar. Kita hadirkan itu seolah-olah kita mau meninggal besok. Bayangin. Bukan meninggal, hari ini kita mau meninggal, bagaimana yang mau Allah Ta'ala. Itu bayangin. Jadi kalau misalnya kita mikir begitu, dunia itu lupa. Udah gak kepikiran lagi dunia. Makanya Imam Ali katakan apa? Wa'bud rabbaka i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu adalah sir rahasia bagaimana kita menghadirkan dalam salat. Ketiga adalah hadir dalam salat itu dengan cara khusyuk al-arkan, khudu' al-arkan. Khudu' al-arkan itu rukun-rukunnya harus tertib. Jangan ruku dulu atau sujud dulu baru ruku. Harus tertib. Bagaimana caranya mau khusyuk dalam salat? Namanya adalah khudu' al-arkan. Yang keempat adalah khusyuk al-jawarih. Jawarih itu anggota-anggota badan itu harus khusyuk. Harus khusyuk. Jadi enggak boleh 3 kali, lebih dari 3 kali. 3 kali atau ke atas enggak boleh. Bergerak. Kenapa? Gimana caranya? Kalau yang bergerak itu adalah harakat kabirah, anggota tubuh yang besar, yang tangan, kaki, kepala, begini 3 kali udah batal. Nas mathis. Ada yang SMS. Ada yang lompat dia. Ada orang dulu ada guru anak mengatakan dia mau sholat, tiba-tiba yang sebelah kanan dia ini keluar sujud nggak bangun-bangun, dia mau pindah, dia langsung lompat ke saf sebelahnya, tapi dilompatin dia ngiranya apa? 1 harokat doang, padahal lompat itu sudah qafzah
fahisyah. Ya, itu adalah harakah yang fahisyah, harakah yang sangat enggak baik, sangat berat. Jadi batal sebenarnya. Syuhadzi yakhfaz salat dalam salat, dia lompat dalam salat. Gimana ada khusyuk? Ya, cuma satu rakaat doang. Bukan satu rakaat, itu namanya qafzah fahisyah. Enggak boleh dalam salat. Makanya harus menjaga khusyuk dalam salat. Ya. Nah, itu kita bilang Allahu Akbar. Boleh enggak kita bilang dalam orang-orang awam kan Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak boleh tuh. Ingat itu, harus qata' hamzah. Allahu Akbar. Ya. Dan yang baiknya itu adalah enggak panjang-panjang ya. Allahu Akbar. Lah. Ya. Cepat. Allahu Akbar. Ya. Dan enggak boleh mengatakan Allah Akbar atau Allah Akbar. Enggak boleh itu. Ya. Karena berubah makna. Ya. Makanya penting itu begitu-begitu ya. Supaya jangan sampai kita salah nyebut. Apalagi Allahu Akbar itu sering banget Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian syarat-syarat takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Ya, kalau nggak berdiri, kalau misalnya nggak bisa berdiri, dia duduk. Tapi wajib dia harus berdiri. Harus istiqbal kiblat, harus menghadap pada kiblat. Kemudian rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah bil basmalah wa tashdidat al-arba'a asyarata wa ikhraj ad-dadi min adh-dha wa laysa fil Fatihati dha'un. Yang ketiga adalah membaca Fatihah dengan bismillah. Ya. Rukun yang ketiga wajib kita baca Fatihah. Kalau nggak ada Fatihahnya batal salatnya. Ya. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Bahkan dalam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat masuk daripada seluruh surat. Ayat yang masuk daripada seluruh surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita al-jahru bil basmalah dalam salat. Ya. Itu kenapa? Karena ayat daripada satu surat, setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Ya. Ada yang mengatakan makruh kita baca bismillah, ada yang mengatakan haram baca bismillah. Ya. Itu adalah surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau misalnya enggak baca Fatihah? Orang baru masuk Islam misalnya enggak baca Fatihah. Waktu udah 5 menit lagi mau salat. Atau udah habis salat waktu 5 menit lagi habis waktunya salat. Dia harus salat. Ya. Dia harus baca, kalau misalnya enggak bisa Fatihah, dia baca surat-surat atau baca ayat-ayat lain daripada selain Fatihah. Misalnya dia hafal surat ayat-ayat lain nih selain Fatihah, dia baca sesuai dengan takdir Fatihah. Misalnya ada orang Arab tapi Nasrani, ya kan? Dia baca surat-surat yang dia paham, apa yang ini yang ngerti, karena dia suka dengan surat yang ayat-ayat tadi. Ketika dia masuk Islam, dia nggak hafal surat Fatihah. Dia mau sholat nih 5 menit lagi habis waktunya, dia harus baca. Maka dia baca ayat-ayat yang dia hafal dari tadi, yang dia hafalkan. Ya, kalau misalnya orang awam gimana? Nggak bisa baca Fatihah atau dia baca zikir dengan adat atau dengan jumlah ayat-ayat Al-Fatihah. Kalau misalnya begitu, kalau misalnya nggak tahu juga zikir gimana, maka dia berdiri selama takdir baca Al-Fatihah. Berdiri selama kadar orang baca Fatihah. Kenapa begitu? Kenapa enggak langsung aja selain baca Fatihah, enggak usah baca Fatihah? Karena dalam kaidah fiqhiyah dikatakan al-maisur la yasqut bil ma'sur. Al-maisur la yasqut
bil ma'sur. Apa itu artinya al-maisur la yasqut bil ma'sur? Suatu yang gampang itu tidak jatuh kewajibannya dengan susah, yang suatu yang nggak bisa dilakukan. Maka dalam keadaan apapun dia harus melakukan itu. Ya. Nggak jatuh kewajibannya, harus melakukan itu. Makanya bagaimana caranya harus dilakukan. Seperti sholat. Sholat, orang nggak bisa sholat berdiri, dia duduk. Nggak bisa duduk, dia berbaring. Nggak bisa berbaring, dia kasih isyarat. Nggak bisa kasih isyarat, dia dalam hati. Ya. Maisqut wujub. Nggak bisa jatuh kecuali dia kharaj aqlu atau gila atau keluar akalnya, hilang akalnya. Makanya al-maisur la yasqut bil ma'sur. Itu wajib itu kalau orang dalam syariat Allah Taala ketika dia wajib maka nggak boleh ditinggalkan. Ya. Dan dalam sholat, ya, sholat itu orang-orang ulama itu sudah meletakkan kaidah atau sudah meletakkan sesuatu yang sifatnya itu adalah mabniun 'alal musyahadah. Mabniun 'alal musyahadah itu dia asaskan atau dia dasarkan letak hukum-hukumnya itu karena dia sudah tawatur pada Rasulullah SAW. Tawatur itu apa? Bersambung-sambung dari Rasulullah pada sahabat, dari sahabat pada tabi'in, daripada tabi'in pada tabi'in. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau Imam Abu Hanifah atau kada. Kenapa? Karena mabniun ala musyahadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Jadi memang karena mereka itu tawatur ilmu mereka, jadi mereka tahu persis bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Dan pada sahabat kullu udul. Hadza min bab hifz syariatillah ta'ala. Daripada jaganya Allah Ta'ala, agamanya Allah dijaga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang ini mengatakan, misalnya jari-jarinya nih Allah apa, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, jari goyang banyak berapa kali. Ya. Itu mengatakan apa? Karena Rasulullah kana yuharriku usbu'ahu fi tashahhud. Hadis zahirnya begitu. Tapi hadis batinnya bagaimana? Mabniun ala musyahadah. Ulama itu melihat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi enggak bisa kita tafsirkan hadis zahir. Ya kan? Anu udah bilang enggak bisa orang mengatakan ambil satu hadis langsung ditafsirkan, langsung diamalkan sama dia zahirnya. Kenapa? Harus kembali kepada kitab usul. Kenapa kitab usul? Mereka lah yang ahli, yang punya ijtihad, punya alat untuk itu. Makanya kalau orang yang nggak punya faham dalam agama, seolah-olah benar ngambil langsung, tapi nggak faham di agama. Kata Imam Ghazali, man laisa lahu syaikhun yahdihi, kana lahu syaitanun yaghwihi. Syuf, man laisa lahu syaikhun yahdihi, kana lahu syaitan yaghwihi. Barang siapa yang nggak punya syekh yang ngajarin dia, maka syekhnya siapa? Syaitan. Syekhnya syaitan. Ya? Yang syekh syaitan. Astaghfirullah. Kayak hati-hati tuh. Banyak orang jadi begitu. Syekhnya syaitan jadi apa? Ka'annahu syekh, lakin syaitan. Kayak khawarij. Ya kan? Orang-orang yang keluar dari khuruj hukum seolah-olah difaham. Faham. Kenapa? Ma syaitan. Ada daqiq jiddan. Satu yang detail baru nggak paham itu. Banyak sekali. Dalam kaidahnya katakan orang tuh kalau keluar itu dalam orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah Ta'ala. Padahal Khulafaur Rasyidin, Imam Ali, cuf kaidah la hukma lillah. Kalimatu haq urida bihil batil. Satu kalimat yang hak, tapi apa maksudnya batil? Subhanallah. Bukan nas. Hati-hati tuh, karena nggak paham, ya, dengan zahirnya, dengan batinnya. Makanya kita harus paham dalam istimbat hukum itu nggak sembarangan kita istimbat. Kita harus belajar usul-usulnya. Ya, makanya ulama itu mengatakan membagikan usul-usul fikih atau agama itu sudah jelas. Daripada fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti
Sami Allahu liman hamidah, tangan dia dibalikin lagi begini. Karena Rasulullah lamma ya'tadil yadha yadahu ala yarja' kama kana. Yarja' kama kana hayatuhu. Seolah-olah balik begini lagi. Padahal enggak ada. Mabni ala musyahadah. Dia harus melihat kepada musyahadah, ngelihat langsung. Imam Abu Hanifah ngelihat sahabat, Imam Malik ngelihat sahabat, Imam Syafi'i ngelihat tabi'in. Mereka itu udah khalas. Makanya orang yang enggak punya mazhab itu yarja' ila ladini. Subhanallah. Seorang ulama mengatakan Imam Kautsari, alla madhhabiyah yuaddi ila ladiniyah. Shuf, alla madhhabiyah yuaddi ila madza? Al-ladiniyah. Subhanallah. Hati-hati itu orang enggak paham. Makanya kita harus paham mazhab itu penting. Kenapa? Kita sudah aman. Bukan bilang kita aman ini ittiba'ul alim salim. Kita ikuti alim itu salim. Alim mana dulu? Alim yang mengatakan begini, langsung kita ikutin dia. Kita ikutin, ya Allah, kita hukum dia dengan hukum hakim. Dia murtad, kita harus bunuh dia. Maju saja. Harus mengatakan hakim. Hukum apa dulu yang kita ikutin seorang alim? Ya kan? Hakim seorang alim mengatakan hukumnya, tapi yang melakukan siapa? Sultan. Sultan. Nidar. Ya Allah, kullu wahid yaqum. Ada sarik. Ente potong tangannya. Ini sarik, potong lagi tangan, semuanya fawdha. Ya kan? Fawdha. Makanya semua itu harus faham. Walaupun kita bilang ittiba' alim salim, harus melihat hukum yang mana dulu. Hukum nusuk. Hukum nusuk itu hukum ibadat. Bukan hukum sultan. Hukum sultan khair. Hukum sultan yang mengatakan adalah sultan. Nah, Fatihah, kembali kepada Fatihah. Fatihah itu hukumnya wajib dengan bismillahirrahmanirrahim, termasuk daripada Fatihah. Wa tashdidat al-arba'a asyrata. Tasydid itu tasydid dalam baca Fatihah, ya. Bismillah, Allah, ya. Bismillah, tasydid. Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim, 3. Tasydid ada berapa? Ada 14. Ya. Kalau ada orang baca tanpa tasydid, maka harus ngulang Fatihahnya. Bukan batal salatnya, tapi harus ngulang Fatihahnya. Ya, harus jelas Fatihah. Makanya di sini pertama dengan basmalah, kedua dengan tasydid harus dijaga. Ya, 14. Coba hitung aja. Bismillahirrahman ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Sahih lah. 14, ha? Karena itu harus dijaga. Makanya dari sini kata syarat-syarat untuk baca Fatihah itu harus dijaga. Pertama adalah bismillah, kemudian jaga tasydidnya. Yang ketiga adalah ikhrajud dhad minadh dha, mengeluarkan dhad daripada dha. Cuf, dhad dha. Makanya kita harus belajar makhraj yang benar supaya baca Quran yang baik, ya, supaya meyakinkan kita salatnya benar. Itu melakukan makhraj huruf harus benar. Makanya ikhrajud dhad itu membedakan antara dhad dengan dha. Dalam apa? Dalam surat apa? Fatihah. Ayat berapa? Waladdallin. Sebagian orang mengatakan waladdallin. Zain waladdallin. Ada yang walazzallin. Maafi, maik dari gul dhad, gul za. Kenapa harus dibedakan? Kalau memang mulut lidahnya udah nggak bisa dirubah, khalas mais. Tapi kalau bisa dirubah, harus dirubah. Kenapa beda artinya waladdallin atau orang-orang yang sesat? Ini waladzallin, orang-orang yang daim, selalu waladzallin. Lain maknanya, ya. Dan itu harus diperhatikan. Kalau misalnya Fatihahnya atau merubah makna, maka nggak boleh, batal Fatihahnya, harus ulang lagi, belajar itu Fatihah. Ada juga yang
merubah makna yang misalnya merubahkan harokat, ibdal harokat dengan harokat, mengganti harokat. Misalnya siratal ladzina an'amta, dia bilang siratal ladzina an'amtu, an'amta anta, an'amtu ana, khair, maknanya mukhtalif, maknanya berubah, nggak boleh, itu batal Fatihahnya, harus diulang lagi. Makanya diperhatikan baca Fatihah itu itqan Fatihah, harus itqan dengan Fatihah, ya. Itu adalah Fatihah. Jangan kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 2 kali nafas panjang, Alhamdulillah Rabbil Alamin, lama panjang. Kalau sudah begitu lebih dari satu kali sukut nafas, ya, itu batal Fatihahnya, harus ulang lagi dari awal, ya. Itu adalah syarat-syarat daripada Al-Fatihah, ya. Dan harus mendengar sendiri Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam ikhfat atau shad enggak bukan jahar, kita dengar sendiri yang penting, ya. Itu adalah sebagian daripada fardu-fardu atau rukun-rukun daripada salat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita kembali lagi kepada diri kita untuk memperbaiki cara salat kita, ya. Yang penting kita sudah belajar gimana fardu-fardu atau rukun-rukun salat yang benar, harus kita rubah kalau ada yang salah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kita udah tahu, maka lebih dahsyat hukumnya, ya. Kalau misalnya kita belum tahu, khalas mahtan, ya. Tapi kalau sudah tahu, harus berubah lagi, ya. Yang mudah-mudahan sedikit banyak dapat kita ambil manfaatnya untuk pelajaran kita hari ini, dan kita bisa amalkan dalam ibadah-ibadah kita, dan juga kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum memahaminya, dengan sampaikan dengan cara hikmah, ya, dengan cara nasihat yang baik, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberkahi majlis kita semua. Allah Ta'ala selalu memberikan hidayahnya dan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang soleh, menjadikan kita orang-orang yang alim, orang-orang yang menjadikan kita beramal dengan amalan dan ilmu kita. Dan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang alim dan orang-orang soleh. Ala hadin ya ala kulli salih wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.